Namun sebaliknya, bila nantinya Anies mendapatkan tiket, maka banteng Ganjar Pranowo pun dilepas untuk menghadang. Tidak nyaman memang, namun tampaknya ya seperti itulah Ganjar yang nasibnya sedang digantung. Banyak yang senang dan gembira ria, namun banyak juga yang kecewa. Di acara HUT PDIP ke-50 tahun yang digelar di Jakarta kemarin, Selasa 10 Januari 2023. Acara itu terasa istimewa dan mendebarkan. Sebab diyakini pada saat itulah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengumumkan siapa bakal capres The Bantengs pada Pilpres 2024. Tapi yang ditunggu publik ternyata tidak muncul. Dalam pidatonya, Megawati tidak berbicara tentang capres. Dia malah seperti menyindir partai lain yang tidak mampu menyiapkan kader sendiri, sehingga harus mencomot orang luar. Banyak orang kecewa dengan acara HUT Mas ini. Sebab apa yang ingin didengar dari Megawati ternyata tidak diucapkan. Namun semua pihak mencoba bijak dan malah balik memuji Megawati sebagai politikus yang matang, handal, penuh perhitungan, dan tidak bisa disetir atau didikte siapapun. Kalau aku mau selfie, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. 4, apa nih? Pintar. Aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Mungkin yang merasa kecewa adalah para pendukung Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini memang santer disebut-sebut sebagai sosok capres yang akan diumumkan. Saat masuk gedung acara, pria berambut putih ini dielu-elukan oleh sesama kader. Banyak rekan sesama kader yang minta berselfie dengannya. Ganjar memang kader PDIP yang sangat pas untuk diusung. Mengingat elektabilitasnya yang memang bagus dan konsisten selama beberapa tahun terakhir. Presiden Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan seperti mengisyaratkan soal pilihannya atas Ganjar. Yang lebih telak ketika belum lama ini Jokowi menyebut si rambut putih. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Namun, Jokowi bukanlah penentu. Sebab semua ada di tangan Megawati selaku ketua umum partai terbesar itu. Walhasil nasib Ganjar seperti dikitari teka-teki. Ada selentingan dirinya kurang disukai sebagai elit partai karena terlalu memperlihatkan ambisinya yang besar untuk jadi capres. Puan Maharani CS bahkan menyebutnya sebagai kepala daerah yang cuma aktif di medsos. Entah apa yang sedang terjadi. Padahal, dengan adanya kader yang menjulang di survei-survei, mestinya membuat para kader bangga dan bersyukur, serta mulai memberikan dukungan supaya rekan mereka itu sukses dalam Pilpres. Namun, tidak tampak suasana seperti itu di kalangan elit partai. Sebaliknya, dukungan dan harapan pada Ganjar sangat ramai dan membahana di kalangan akar rumput, khususnya netizen. Status-status yang berseliweran, hampir semua menyatakan pilihannya atas Ganjar Pranowo. Bahkan, tidak sedikit simpatisan yang mengancam PDIP jika nanti mengabaikan Ganjar. Namun, hal itu tidak tercermin dalam acara HUT kemarin. Megawati sama sekali tidak menyinggung nama Ganjar atau nama lain yang akan diusung oleh partai tersebut. Apakah artinya Ganjar sudah dipinggirkan dan tidak dianggap? Tidak ada yang tahu. Tapi banyak orang berpendapat
bahwa memang belum waktunya Megawati sebut nama. Tidak sedikit pemerhati yang mulai melihat bahwa Ganjar hanya cadangan yang terpaksa akan diajukan apabila Anies Baswedan akhirnya resmi dicapreskan. Mantan Gubernur Jakarta itu memang menjadi salah satu sosok yang fenomenal dan didukung banyak orang, terutama yang anti pada pemerintahan Jokowi. Namun, Anies dianggap sebagai antitesis Jokowi. Anies diyakini bukannya melanjutkan jejak gemilang Jokowi, namun sebaliknya merusak dan memangkrakkan. Buktinya, hal yang sama dianggap menimpa DKI Jakarta ketika Anies menjadi gubernur. Jerih payah para gubernur sebelumnya, Jokowi, Ahok, Jarot, terkesan diabaikan. Penanganan banjir misalnya, Anies bukannya melanjutkan normalisasi sungai, tetapi sibuk dengan berbagai hal yang terasa tidak bermanfaat. Dan semua dugaan itu seperti terjawab jelas ketika pejabat Gubernur Heru Budi Hartono mengambil alih Jakarta sejak 20 Oktober 2020 lalu. Normalisasi sungai yang dia lakukan dengan gencar dan serius telah mengubah situasi secara drastis. Jakarta tidak lagi banjir dalam waktu yang lama, walau hujan turun seharian. Ada bisik-bisik bahwa selama 5 tahun itu, ibu kota memang sengaja dibiarkan untuk menghancurkan nama dan reputasi Jokowi yang pernah mengatakan bahwa penanganan banjir Jakarta akan semakin mudah bila dirinya menjadi presiden. Sialnya, yang menjadi gubernur ketika itu bukan Ahok atau Jarot atau pejabat yang seirama. Malah sebaliknya, antitesis. Ya, hancur. Buktinya, ketika Heru masuk, janji-janji Jokowi langsung menampakkan kebenarannya. Jakarta kembali bersinar, sungai jernih, anak-anak berenang di sana. Wajar jika ada kekhawatiran para nasionalis bahwa negeri ini bernasib seperti Jakarta ketika dipegang orang yang salah. Maka ada kesadaran bersama supaya sosok yang tidak berjiwa Nusantara tidak menjadi presiden. Sebab negara ini akan rusak dan hancur. Adalah bagus ketika di tengah ambisi para politikus yang menggebu, masih ada secercah niat untuk menyelamatkan negeri ini. Bila sosok perusak dan pemangkrak tidak nyapres karena tidak punya koalisi, maka para penentu politik itu bisa bermanuver atau bereksperimen dengan capres-capres pilihan mereka. Puan Maharani misalnya bisa saja diterjunkan. Artinya Ganjar Pranowo pun tersingkir. Namun sebaliknya, bila nantinya Anies mendapatkan tiket, maka banteng Ganjar Pranowo pun dilepas untuk menghadang. Tidak nyaman memang, namun tampaknya ya seperti itulah Ganjar yang nasibnya sedang digantung.